Kita tetap bersyukur buat kebaikan Tuhan. Di kesempatan yang ada ini kita tetap memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan, alam semesta, haleluya, layak dipuji, disembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah. Engkaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya, haleluya. Melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, katakan Hosana, 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 oh layak dipuji, dipuji, disembah. Engkaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Oh layak dipuji, dipuji, disembah. Engkaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Oh layak dipuji, disembah, puji, disembah. Engkaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Oh layak dipuji, dipuji, disembah. Biarlah pujian ini sebagai ungkapan isi hati kami Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan pemuda-pemuda di tempat ini Bapa. Haleluya. Oh layak dipuji, layak dipuji, disembah. Engkaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja
dan mulia. Namamu besar dan mulia. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus, Engkau Allah yang hidup. Oh glory, glory, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang layak disembah Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau Bapa, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Biarlah segala pujian kami hanya bagi Engkau Tuhan. Oh glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Layak dipuji, disembah, Engkaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Oh layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sebagaimana kami ada sampai saat ini, bahkan pun Tuhan sudah membimbing kami ada di rumah Tuhan. Terlebih mungkin teman-teman yang menyaksikan di rumah. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan tolong kami, biarlah ketika kami memuji, menyembah Engkau, Engkau hadir di tempat ini dan melawat kami semua, baik yang ada di rumah juga. Tuhan memberkati. Kami akan lebih lagi memuji, mempermuliakan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Buat teman-teman yang di rumah, haleluya. Saya yakin percaya bahwa teman-teman juga katakan haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan lebih lagi memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan.
Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan, baik yang di rumah maupun hadir. Kita semua berdiri, bisa berdiri, kita berdiri. Kita lebih lagi semangat memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, kerahkanlah kekuatanmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat. Katakan, kerahkanlah kekuatanmu Tuhan, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat duduknya. Allah bangkit, bersoraklah, hei, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat duduknya. Katakan, Allah bangkit, haleluya. Allah bangkit, bersoraklah, hei, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hei, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Saya percaya bahwa Allah dahsyat dalam kehidupan kita, amin. Puji Tuhan, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, beriku hati baru ya Allah, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Beriku hati baru ya Allah, ya Allah, dan bangkitkan Roh-Mu dalamku. Beriku hati baru, haleluya. Beriku hati baru ya Allah, ya Allah, dan bangkitkan Roh-Mu dalamku.
baharuiku Bapa. Hadiratmu Bapa. Haleluya, haleluya. Dalam hadiratmu Tuhan, jangan ambil rohmu dariku. Jangan ambil roh dariku. Terima kasih ya Tuhan Yesus, yang mengucap syukur Tuhan pada kesempatan hari ini Tuhan, yang boleh memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh berkenan di hadirat-Mu dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih berkati setiap kami Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang sebentar lagi Tuhan akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu Tuhan, dan apa yang ingin hamba-Mu sampaikan Tuhan, biarlah itu menjadi isi hati-Mu ya Bapa, untuk setiap kami Tuhan yang hadir. Terima kasih ya Yesus, kami menyerahkan Tuhan jalannya penyampaian firman-Mu ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, baik di tempat ini dan juga teman-teman semua yang ada di rumah masing-masing yang sedang mengikuti streaming. Haleluya. Puji Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya, karena rahmatnya kita masih ada, kita masih sehat, kuat sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara Allah menginjili dunia dengan perantaraan Yohanes Pembaptis. Dan kita akan belajar juga tentang bagaimana Yohanes memposisikan diri terhadap Mesias. Puji Tuhan, mari kita buka sama-sama kebenaran firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 1. Injil Markus pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian kebenaran firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan dan luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah,
dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, demikian jauhnya pembacaan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Di sini tema yang saya angkat bagi kita adalah cara Allah menginjili dunia. Sama-sama katakan bersama saya, cara Allah menginjili dunia. 1, 2, 3. Cara Allah menginjili dunia. Ya. Nah, menginjili, kata itu berasal dari kata Injil. Nah teman-teman, tahukah apa itu Injil? Kabar baik. Apa lagi? Kabar sukacita. Puji Tuhan. Ya, saya rasa teman-teman sudah tahu lah. Injil itu apa? Dalam bahasa Yunani menggunakan kata Euangelion, yang artinya kabar baik, kabar sukacita, kabar senang, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya besar yang muncul dalam kehidupan kita untuk kita bahas bersama adalah bagaimana cara Allah menginjili dunia? Ya. Kita lihat ayat yang pertama. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Sebelum kita mempelajari bagaimana cara Allah menginjili dunia, kita harus mempelajari asal muasal permulaan Injil itu. Di ayat pertama mengatakan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Kita harus garis bawahi kata, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Garis bawahi kata permulaan. Ya, kita harus garis bawahi kata itu. Namun saya akan membahasnya dari dua segi. Ya, dari sudut pandang historis dan dari sudut pandang gramatikal. Historis itu adalah sejarah ya. Dan gramatikal itu studi kata, ya. Kita mulai dari historisnya. Nah, asal muasal kenapa munculnya ayat ini? Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, Allah sebenarnya belum dan tidak pernah berfirman kepada nabi manapun. Ya, Allah belum pernah berfirman kepada nabi manapun. Ya, mengapa saya katakan demikian? Sebelum Allah berfirman sebelum Allah memerintahkan kepada Yohanes Pembaptis, Allah hanya melakukan dua hal. Yang pertama, Allah berfirman melalui malaikat Gabriel kepada Sakaria. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Allah berfirman dengan perantaraan malaikat kepada Maria. Kalau berfirman kepada Sakaria, itu tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Kalau kepada Maria, tentang kelahiran Yesus Kristus. Nah, mengapa saya katakan demikian? Sebab masa-masa sebelum munculnya ayat yang pertama ini, sebenarnya bangsa Israel berada pada masa yang namanya masa kegelapan selama 400 tahun. Ya, masa kegelapan selama 400 tahun. Di situ disebut dengan masa silent age. Masa di mana Allah tidak berfirman kepada siapapun. Dan ketika Tuhan berfirman kepada Sakaria, kepada Maria, itu adalah personal. Personal ya, kepada orang. Enggak secara umum. Namun ketika memberitakan firman Tuhan melalui Yohanes, itu umum. Semuanya boleh datang kepada Tuhan. Boleh mendengar Injil. Ya, boleh mendengar Injil. Oleh karena itu, pada masa silent age itu, bangsa Israel dijajah oleh kebangsaan Romawi. Ya. Masa silent age itu bangsa Israel dijajah oleh pemerintahan Romawi. Mereka dijajah, mereka dibuat miskin, pajak yang tinggi, ya.
kejahatan yang begitu rupa, kejahatan yang merajalela pada zaman itu. Ya, kasih menjadi tawar, kasih menjadi dingin, saudara membunuh saudara di antara kalangan orang Israel pada zaman itu. Nah, pada zaman itulah Yohanes muncul. Yohanes muncul dan membawa kabar baik, membawa berita baik. Yohanes muncul dengan membawa sebuah gerakan yang baru, membawa pengharapan yang baru tentang Mesias, Yesus Kristus. Nah teman-teman, itu historisnya. Mengapa Injil itu mengapa muncul inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Nah itu dari sudut pandang historis ya. Sekarang dari sudut pandang gramatikal atau studi kata. Coba tampilkan lagi ayatnya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ya, kita garis bawahi kata permulaan. Nah teman-teman perhatikan semuanya. Kata permulaan ini dalam bahasa Yunani menggunakan kata arke. Kata arke ini dia setara dengan Kejadian pasal 1 ayat 1. Bereshit bara Elohim. Kata bereshit ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menggunakan kata en arke. Nah, kata ini sama permulaan menggunakan kata arke. Nah, kata dalam ayat Yohanes pasal 1 ayat 1 juga sama. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Ya, situ menggunakan kata en arke en hologos. Kai hologos dan seterusnya. Nah, teman-teman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini menandakan bahwa Injil atau kebenaran firman Tuhan sudah ada sejak zaman purbakala. Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah ini, yang dimaksudkan dalam ayat 1 ini, Injil tentang Yesus Kristus sudah ada sejak zaman purbakala sebelum dunia dijadikan. Coba kita lihat Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat yang kedua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah dan seterusnya, teman-teman bisa baca di rumah masing-masing. Di situ menandakan bahwa Yesus atau Injil itu ada sebelum dunia dijadikan. Nah, ketika Markus mengatakan pada mulanya Injil itu sudah ada, membuat para filsuf, para ahli-ahli pada zaman itu kaget. Loh, kok firman sudah ada pada zaman itu? Karena menurut para ahli, menurut para filsuf, yang ada pertama-tama itu adalah sebelum dunia dijadikan, yang ada pertama-tama itu adalah molekul, zat, air dan lain sebagainya. Itu menurut para filsuf. Tetapi menurut Markus dia mengatakan pada mulanya adalah Injil. Injil yang dia maksud ini adalah Injil tentang Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Nah, teman-teman, Markus mengatakan arketo evangelo Yesus Kristus huyoto teu. Sama artinya dengan yang di LCD. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Jadi Injil yang dimaksud tentang Yesus Kristus adalah sudah ada sejak zaman purbakala. Jadi saya rasa juga teman-teman sudah tahu bahwa Yesus Kristus Tuhan kita sudah ada sebelum zaman ini, sebelum dunia dijadikan. Puji Tuhan. Nah, kita masuk ke yang lebih dalam lagi. Yang kedua, bagaimana cara Allah menginjili dunia? Yang kedua adalah Tuhan mengutus utusannya untuk mendahului dan mempersiapkan jalan. Lihat ayat yang kedua dan ketiga. Tolong LCD ditampilkan. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan dan luruskanlah jalan baginya.
Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nah, cara Allah menginjili dunia, Dia mengutus utusannya untuk mendahului, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Ini merupakan cara masuknya Injil ke dalam dunia. Yang pertama tadi kita sudah bahas tentang permulaan Injil seperti apa, dan ini cara Injil masuk ke dalam dunia. Yaitu Dia mengutus utusannya yang kita kenal dengan Yohanes Pembaptis. Dia harus mendahului untuk membuka jalan. Nah, pertanyaannya, mengapa dia harus membuka jalan? Mengapa Yohanes harus membuka jalan? Karena yang datang itu bukan manusia, yang datang itu bukan orang-orang yang rendahan, tetapi yang datang itu adalah Allah. Yang datang itu adalah pencipta langit dan bumi. Makanya Yohanes harus mempersiapkan jalan. Nah, coba kita lihat ayat yang kedua. Di sini Yohanes melakukan pekerjaan yang berat. Ada dua hal yang Yohanes lakukan. Yang pertama, Yohanes lakukan adalah ia mempersiapkan jalan bagi Mesias. Ia mempersiapkan jalan bagi Mesias. Di ayat itu sudah dijelaskan. Ayat yang kedua, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Mu itu mu besar ya, M besar ya. Jadi pasti Tuhan mempersiapkan jalan bagimu. Dan ayat yang ketiga, ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah. Ya. Jadi Yohanes mempersiapkan jalan untuk Tuhan dan mempersiapkan umat untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Ya. Mempersiapkan umat, persiapkanlah jalan untuk Tuhan dan luruskanlah jalan baginya. Luruskan jalan artinya harus mengarahkan hidup kita, fokus hidup kita kepada Tuhan. Karena yang datang itu bukan orang-orang yang biasa. Yang datang itu adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Makanya harus kita benar-benar siap untuk menyongsong kedatangannya. Ya. Namun sebelum kedatangannya ke dalam dunia, Tuhan sudah jauh-jauh hari sudah menubuatkannya. Ada begitu banyak nabi, ada begitu banyak raja yang sudah menceritakan dalam perjanjian lama tentang kedatangan Mesias ya, tentang kedatangan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, teman-teman, selanjutnya, bagaimana cara Allah menginjili dunia? Yang ketiga, menyerukan pertobatan. Menyerukan pertobatan. Ini adalah penyampaian Injil ke dalam dunia. Coba lihat ayat yang keempat. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi cara Allah menginjili dunia yang keempat adalah menyerukan pertobatan. Saudara, mengapa harus pertobatan? Karena pertobatan itu merupakan hal yang penting, hal yang wajib, dan hal yang harus dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Sebab apa? Tanpa pertobatan, seseorang tidak dapat menerima Injil. Tanpa pertobatan, tidak ada pengampunan dosa. Coba lihat ayat yang keempat, bagian terakhir. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi pertobatan merupakan langkah awal untuk seseorang menerima pengampunan daripada Tuhan. Ya. Saya rasa teman-teman semua sudah lahir baru semua ya, sudah baptis semua ya. Namun saya rasa kita semua sudah bertobat ya. Sebab kalau menurut saya pertobatan itu cuma satu kali. Namun perubahan itu hidup itu yang setiap hari ya. Pertobatan itu sekali, namun perubahan itu hidup itu setiap hari. Puji Tuhan. Haleluya. Masih bersemangat? Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, berikanlah saya semangat dengan senyum sedikit biar saya agak semangat ya. Puji Tuhan. Selanjutnya, ketika cara Allah menginjili dunia, tentunya pasti ada dampak dong. Ada dampak. Dampaknya coba lihat ayat yang kelima. Ketika setelah Yohanes menyerukan kata bertobatlah, ayat yang kelima yang terjadi adalah, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya,
mereka dibaptis di sungai Yordan. Ya. Dampaknya adalah seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem datang. Mereka di situ mengatakan mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ini merupakan hal yang luar biasa ya. Karena sudah 400 tahun lamanya mereka tidak mendengar tentang Injil. Ya. Dan ketika Yohanes berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Mereka seperti apa? Domba yang rindu akan aliran air. Mereka seperti domba yang rindu. Sehingga ketika Yohanes berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dan di situ dikatakan, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Satu bangsa itu bertobat dan berbalik kepada Tuhan ketika mereka mendengar kesaksian Yohanes. Ya. Namun kalau kita mau bandingkan dengan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan zaman ini, kita pegang Alkitab setiap hari. Ya. Bahkan di HP itu ada aplikasi Alkitab. Kita mungkin ada yang bisa baca setiap hari mungkin. Tetapi apakah kita mengalami perubahan atau masih tetap sama saja? Bangsa Israel loh, 400 tahun gak dengar firman Tuhan. Namun ketika mereka dengar firman Tuhan, mereka semua berbalik. Di situ dikatakan, seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem datang. Mereka mengaku dosa, dibaptis di sungai Yordan. Ya. Oleh karena itu, cara Allah menginjili dunia merupakan cara yang luar biasa. Ya. Kalau yang di poin keberapa tadi? Poin kedua tadi apa tadi? Menyuruh utusannya. Ya, menyuruh utusannya. Kalau kita mau terapkan dalam hidup kita sehari penginjilan zaman ini, mungkin survei ya. Survei, membuka jalan. Mungkin ada teman-teman mungkin akan mengikuti pelajaran misi, ada yang seperti itu. Survei awal, membuka jalan. Dan yang ketiga tadi, menyampaikan. Setelah survei sudah tahu, bagian ketiga tadi, menyampaikan, menyerukan bertobatlah. Dan yang keempat tadi adalah dampaknya. Situ dikatakan seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem datang. Mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang Yohanes ya. Yohanes di ayat yang ke-6 berkata, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Kita garis bawahi kata belalang. Kalau belalang itu bukan hewan ya, bukan hewan yang ada di ladang yang sering merusak tanaman-tanaman petani ya, bukan seperti itu. Tetapi belalang yang dimaksud itu adalah tanaman yang kacang-kacangan seperti itu, kacang-kacangan. Dia sejenis kacang polong ya. Jadi bukan belalang yang lompat-lompat itu bukan. Tetapi dia sejenis kacang-kacangan. Nah, selanjutnya yang pertama tadi saya sebut bahwa cara Allah menginjili dunia kan itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Yohanes memposisikan diri terhadap Tuhan, terhadap Mesias. Kita lihat ayat selanjutnya, ayat yang ke-7. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes memposisikan diri terhadap Tuhan. Dia lebih rendah dari budak. Ya, lebih rendah dari budak. Lebih rendah dari hamba. Dia itu hamba, tetapi lebih rendah dari hamba. Dikatakan sini, inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia mengatakan begitu karena apa? Ada begitu banyak orang yang mendengar tentang kesaksian Yohanes. Mereka menyanjung-nyanjung Yohanes. Mereka menganggap Yohanes itu orang hebat, orang yang luar biasa ya, orang luar biasa. Karena apa? Menobatkan satu bangsa. Mereka menyanjung-nyanjung dia. Namun Yohanes berkata apa? Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak.
membuka sepatu pun dia tidak layak. Ya, dia lebih rendah daripada hamba. Merendahkan diri serendah-rendahnya. Dan dia memposisikan Tuhan pada posisinya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, pemuda remaja di tempat ini, kita juga harus belajar sama seperti Yohanes. Memposisikan Tuhan pada posisinya. Ketika Yohanes dipuji, disanjung, dia tidak mau dipuji dan disanjung. Dia berkata, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasusnya pun aku tidak layak. Ya, jadi dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Dan dia mengangkat Tuhan. Dia menempatkan Tuhan pada posisinya. Bahwa Tuhanlah yang layak dipuji dan disembah. Nah, selanjutnya teman-teman, yang terakhir. Yang terakhir, kalau terakhir begini senang ya. Agak sedikit senyum-senyum sedikit. Ya. Nah, terakhir, bagaimana cara Yohanes memposisikan diri terhadap Tuhan? Yang kedua adalah ayat yang ke-8. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ya. Pembeda yang kedua, Yohanes berkata, aku hanya membaptis kamu dengan air. Baptisan air itu hanya sebagai tanda pertobatan. Tetapi baptisan dari Yesus adalah dia membaptis dengan Roh Kudus. Ya. Mengapa dia harus berkata membaptis dengan Roh Kudus? Karena pada zaman perjanjian lama sampai pada zaman Yohanes melayani, roh manusia tercemar dengan dosa. Setiap manusia yang hidup pada zaman dulu, sebelum masa Yohanes Pembaptis muncul, semua manusia hidup rohnya tercemar oleh dosa. Namun Yohanes berkata, ia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Roh Kudus artinya membaptis kamu dengan Roh Kudus artinya memberi hidup, ya, memberi kemenangan atas dosa, memberi kemampuan untuk mengalahkan dosa. Ya, karena manusia pada perjanjian lama mereka tidak kuasa untuk menahan kedagingan, mereka tidak kuasa untuk menahan dosa. Ya, kita saat ini juga kita berjuang untuk mengalahkan kedagingan. Namun kita punya satu penolong, yaitu Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan untuk menahan kedagingan kita untuk kita tidak berbuat dosa. Jadi teman-teman, dari ayat-ayat ini kita belajar tentang bagaimana cara Allah menginjili dunia dengan hebatnya. Dan kita belajar tentang Yohanes bahwa Yohanes merupakan orang yang hebat, orang yang luar biasa. Dia dengan berani menyerukan pertobatan kepada bangsa Israel. Dan ada begitu banyak jiwa yang bertobat. Ya, begitu banyak jiwa yang bertobat. Dan bagaimana cara dia memposisikan diri terhadap Tuhan. Puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan dapat saya bagikan kepada kita semua. Band musik saya undang maju ke depan. Kita pujikan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih. Mari kita pujian sama-sama. Yang di rumah juga mari kita nyanyikan pujian sama-sama. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih. Oh, bersyukur, bersyukur, bersyukur.
kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah dan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembahkan. Oh, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, selama hidupku ku sembahkan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan malam hari ini kami bersyukur kepadamu sebab kesempatan yang indah yang kau beri bagi kami untuk bersekutu bersama-sama dengan Engkau, boleh menaikkan setiap pujian penyembahan kami kepadamu. Bahkan kami telah mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan, bila Engkau berbicara dalam setiap hati dan pikiran kami, supaya kami hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Ada begitu banyak hal yang belum kami ketahui ya Tuhan. Biar Engkau menyingkapkan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami, biar kami senantiasa berakar dan bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih di akhir ibadah kami ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat seluruh pemuda remaja di tempat ini. Mari kami berkati mereka Tuhan dalam setiap studi mereka maupun ada yang sudah bekerja. Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Sediakan masa depan yang terbaik dalam setiap hidup mereka. Dalam masa studi mereka Tuhan, Engkau kurniakan hikmat, pengertian, akal budi kepada anak-anak-Mu ini Tuhan. Biar mereka boleh menggapai setiap cita-cita mereka. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih memberkati kami semua yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini Tuhan. Biar kami semua senantiasa bertumbuh, berakar, kami senantiasa menjadi anak-anak yang dewasa secara rohani dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang memimpin kami dan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan. Dan di akhir ibadah kami, mari teman-teman semua, baik di tempat ini dan juga di rumah masing-masing, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar, diberkatilah studimu, diberkatilah masa depanmu, diberkati segala hal yang kau kerjakan hari-hari ini. Bila Tuhan turut campur tangan memberkati segala hal yang kau kerjakan. Terimalah berkat-berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, pengumuman tanggal 7 Juni 2020 ada ibadah perjamuan suci pagi jam 6 pagi dan sore jam 4 sore. Bagi pemuda remaja yang mau mengikuti ibadah streaming, silakan ambil roti dan anggur di sekretariat. Terus Jumat tanggal 12 Juni 2020 ada ibadah streaming Youth GPDI Jatim jam 6 sore lewat Instagram. Instagramnya Youth GPDI Jatim ya. Bagi yang mau mengikuti boleh silakan diikuti di IG Youth GPDI Jatim. Terus pengumuman selanjutnya Sabtu depan ibadah pemuda tetap streaming jam 6 sore. Terima kasih, sampai ketemu di ibadah